Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang... Mari sambil bangkit berdiri, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Mari pribadi lepas pribadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, mari tetap bersyukur sebab Dia Allah yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur, mau selalu bersyukur. Ini kami umat-Mu Tuhan. Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Pada saat kami bersyukur, disitulah letak kekuatan kami Tuhan yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
hidup kami. Mulut kami tidak akan berhenti bersyukur kepadamu, karena sungguh Engkau baik. Kasih-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini kami minta jamah kami dengan kuasa firman-Mu, jamah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa berubah menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat datang kembali kepada jemaat yang dikasihi Tuhan yang sudah lama absen. Ya. Tapi saya percaya Anda pernah absen di hadapan Tuhan ya. Absen di sini masih nggak apa-apa. Yang penting tidak absen di dalam hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Ya, Tante Oli, Pak Han, lagi ya. Pokoknya yang udah lama nggak kelihatan deh. Puji Tuhan. Saudara, saya teringat satu lagu lama ya. Bapak Ibu yang usianya di atas usia saya pasti ingat lagu ini. Ini lagu yang kuno. Kemarin waktu saya nyanyikan bersama anak saya bingung ini lagu apa sih Pak? Nggak pernah tahu. Tapi kalau bagi kita yang sudah oldies ya, hafal pasti. Ya, coba kita nyanyikan bersama. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sudah tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Katakan sekali lagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan. Amin. Lagu ini dikarang dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ya. Saudara, kalau saudara mendalami, mengerti dan menangkap isi pesan Tuhan dalam lagu ini, hidup kita akan dilalui dengan sukacita. Pandemi mungkin saja belum berlalu, tapi kita sadar bahwa Tuhan selalu menyiapkan yang baik setiap hari. Dikatakan selalu baru setiap pagi, selalu baru saudara. Tahu nggak, ketika engkau membuka mata pagi hari, Bapa di surga berkata, selamat pagi anakku. Hari ini aku menyiapkan yang baru bagimu, yang baik dan yang mulia. Hiduplah dalam tuntunanku. Kalau kita mau seperti itu, waduh. Ada uang, nggak ada uang, ada pandemi, nggak ada pandemi. Kita akan penuh sukacita. Amin, saudara. Oke. Saudara, sedikit mengingatkan sebelum kita mendengarkan firman bahwa kondisi COVID ini belum berlalu, jadi tetaplah berhati-hati, ikutlah protokol kesehatan. Bahkan seperti yang kita tahu ya, India mengalami masa-masa yang sulit, amat sulit hari-hari ini. Kemarin Dr. Oli bilang mungkin ya menurut medis COVID ini akan tetap ada. Jadi yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan adalah
daya tahan tubuh kita. Tingkatkan daya tahan tubuh kita. Tentunya sambil berdoa ya, minta perlindungan ilahi. Haleluya. Saudara, adakah dari saudara yang pernah mendengar satu nama yang akhir-akhir ini fenomenal? Namanya Yahya Waloni. Ada? Yang pernah dengar, boleh angkat tangan. Oh, sedikit. Oke. Jadi saya beberapa waktu yang lalu dikirimi oleh seorang kawan video. Video ini adalah pandangan dari seorang pemuka agama Katolik, ya, pemuka agama Katolik tentang keberadaan dari Pak Yahya Waloni ini dan teman-temannya lah, katakan begitu ya. Singkat sekali ya, saya ajak saudara melihat sebentar ya. Suaranya tolong disiapkan suaranya. Boleh di-play? Suara. Mengenai dua tokoh yang sedang fenomenal akhir-akhir ini di Indonesia, diulang yaitu dari awal. Yahya. Oke. Iya. Saya ingin sedikit membagi pandangan saya mengenai dua tokoh yang sedang fenomenal akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu Yahya Waloni dan Abdul Somad. Saya ingin mengatakan kepada seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Bagi saya pribadi, kita butuh Yahya Waloni dan kita butuh Abdul Somad. Saudara-saudari, kita membutuhkan orang-orang seperti Yahya Waloni dan seperti Abdul Somad untuk membuat kita semakin serius dengan iman kita sendiri, untuk merangsang indera batin kita agar bekerja lebih semangat dalam mengelola hidup rohani kita. Mereka bukanlah orang yang harus kita singkirkan, bukanlah orang yang harus kita perkarakan. Mungkin kita semua bisa ingat kata-kata Yesus tentang lalang di antara gandum. Para murid mengatakan, mari kita cabut lalang itu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan cabut lalang itu, sebab nanti gandum juga bisa ikut tercabut. Iman itu membutuhkan tantangan. Kalau iman itu berdiri di atas angin, maka hembusan sepoi-sepoi saja bisa membuat iman itu runtuh dan ambruk. Bagi saya, Ya, cukup sampai di sana. Ya. Karena saudara nggak tahu siapa Yahya Waloni. Sebetulnya saya juga nggak kenal dengan Bapak Yahya Waloni ini ya. Cuman tanggal 27 April kemarin ada berita di sebuah berita nasional dan coba ditayangkan. Ya. Bisa dibesarin enggak itu? Oh, terlalu besar. Oke, udah cukup lah. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sampai di belakang ya. Jadi yang bersangkutan ini dilaporkan dengan dugaan penistaan Injil atau sebetulnya masuk dalam undang-undang penistaan agama tanggal 27 April hari Selasa kemarin. Apakah betul beliau ini penista agama apa bukan? Itu bagian polisi yang menentukan. Saya tidak punya hak menentukan itu. Ya, cuman dari sini paling tidak saudara mendapat gambaran kenapa Bapak ini akhir-akhir ini fenomenal. Mungkin saudara juga mendengar yang terakhir nama Paul Zhang ya, yang sekarang ada di Jerman atau di mana itu juga lagi viral. Nah, ini sejenis cuman penistaan agamanya terhadap agama yang lain. Saudara bisa dimatikan ini, ya, oke. Adalah fakta bahwa di sekeliling kita di negeri ini ada kelompok orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu fakta. Saya tidak bilang itu siapa, tapi itu betul-betul ada. Ya, mereka membenci, mereka bahkan sampai menyerang kita, baik secara verbal maupun secara fisik. Contohnya kemarin seperti peristiwa yang terjadi di bulan Maret ketika ada bom yang diledakkan di gereja Katedral Makassar. Ya, itu salah satunya yang paling segar di kepala kita. Namun itu sudah berulang kali terjadi. Kemarin waktu saya mempersiapkan materi ini, saya membaca sebuah kesaksian dari seorang ibu yang bernama Susan Hildaryanti Subekti ya. Mungkin Anda tidak mengenal ibu ini, tapi suaminya adalah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, yaitu Bapak Timotius Subekti.
Dia adalah gembala dari gereja Alpha Omega yang ada di Semarang. Ya, seorang yang cinta Tuhan. Namun pada tahun 2001, Ibu Hilda ini dibom. Ya, secara tidak sengaja sebetulnya yang menjadi sasaran itu suaminya, tapi hari itu entah bagaimana yang menaiki mobil adalah istrinya. Dan ketika istrinya keluar, membuka pintu mobilnya, bom meledak. Akibatnya kakinya hancur dan harus diamputasi. Ya, dan banyak kerusakan lain dalam tubuhnya. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan walaupun dia harus pakai kursi roda sekarang. Tapi sampai hari ini Ibu Hilda ini melayani Tuhan dengan setia. Masih hidup, masih melayani Tuhan, masih mengajar, masih memberitakan Injil, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang sebetulnya tidak menyukai kita. Ya, sampai hari ini masih ada, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan begini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Bukankah adalah lebih baik kalau orang-orang seperti ini tidak ada? Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa belajar Alkitab dengan tenang. Anda bisa ke gereja dengan tenang. Ya. Toleransi antar umat beragama juga tidak terganggu. Tidak ada orang-orang yang mengajarkan kebencian terhadap kita. Sebenarnya pelaku bom bunuh diri itu adalah korban dari ajaran kebencian itu. Betul nggak ya? Jadi bukan saja kita yang jadi korban, sebenarnya pelakunya juga jadi korban ya. Nah, pernah nggak saudara pikirkan, apa Tuhan abai ya? Apa Tuhan tidak memperhatikan gitu loh. Hal ini terjadi sekeliling kita bahwa ada pengganggu-pengganggu yang hidup di sekitar kita. Saudara, sebetulnya Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Perhatikan, sesungguhnya semua itu masih dalam kendali Tuhan. Ya. Loh, masa Pak? Iya, semuanya masih dalam kendali Tuhan. Saya mau mengajak kita mundur beberapa ribu tahun ke belakang pada sebuah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, ya, saudara. Nanti saudara kalau mau baca di rumah secara lengkap, saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Ketika bangsa Israel dibawa masuk ke tanah perjanjian, ke sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. Janjinya menarik, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Tapi kita tahu generasi pertama yang keluar dari Mesir gagal masuk ke dalam tanah itu. Dan akhirnya yang berhasil masuk adalah generasi yang kedua. Nah, waktu generasi yang kedua itu masuk, saudara, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, mungkin saudara pernah membaca, tapi saya ingin mengulanginya lagi supaya saudara punya pandangan yang baru. Mari kita perhatikan dari Hakim-Hakim pasal 3, ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Cukup sampai di situ, saudaraku? Dikatakan ada bangsa-bangsa yang dibiarkan tinggal. Ini bicara dibiarkan hidup, dibiarkan ada di sekeliling orang Israel ketika orang Israel masuk tanah Kanaan. Untuk apa orang-orang ini dibiarkan? Dikatakan untuk mencobai. Saudara, kata mencoba ini kadang-kadang agak sulit kita mengerti. Tapi faktanya kalau saudara membaca secara lengkap di dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan tahu yang dimaksud mencobai di sini adalah mengganggu, mengusik, bahkan menyerang, menjarah orang Israel. Ini yang dimaksud mencobai. Jadi orang-orang ini betul-betul menjadi gangguan dalam kehidupan bangsa Israel ketika bangsa ini memasuki tanah perjanjian, saudara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan Engkau biarkan mereka ada? Ya, kita lihat ayat yang kedua. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Wow, saudara,
Mungkin saudara kelewatan waktu membaca ini, tapi sebetulnya ada sebuah tujuan ilahi mengapa para pengganggu itu diizinkan hidup di sekeliling orang Israel. Dikatakan untuk melatih Israel berperang oleh Tuhan. Saudara, ternyata itu tujuan yang mulia, saudaraku ya. Sebetulnya ini tujuan dari, atau saya boleh bilang ini sebenarnya kerinduan dari seorang bapak loh. Bapak yang baik, selayaknya seperti saya yang sudah punya 3 orang anak ya, selalu merindukan bahwa anak-anak saya bisa tumbuh menjadi seorang yang kuat, seorang yang tangguh, bahkan bisa menjadi pemenang dalam kehidupannya. Saya pikir semua bapak seperti itu. Betul nggak saudaraku? Jadi ini sebenarnya kerinduan dari Bapa kita di sorga. Nah oleh karena itu dia mengizinkan anaknya untuk berhadapan dengan para pengganggu. Dengan tujuan supaya melalui gangguan-gangguan itu sang anak dilatih. Dan akhirnya menjadi pribadi kuat dan tangguh saudaraku. Saya sekalian mau himbau kepada para orang tua. Ya, papi, mami, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong dong, jangan dimanjakan anaknya. Jangan overprotective sama anaknya. Izinkan anakmu menghadapi gangguan-gangguan yang muncul dalam kehidupannya. Yang Tuhan minta adalah engkau mengasihi anakmu. Bukan menyingkirkan gangguan dalam kehidupannya. Bukan. Tapi ajar anakmu untuk belajar menghadapi gangguan demi gangguan itu. Kalau saudara lakukan ini, saudara akan mendapati anak-anakmu tumbuh, muncul sebagai pribadi yang tangguh dan bisa menjadi pemenang, saudara. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada pribadi-pribadi ya, dalam tanda petik di sekeliling kita nih, yang sebetulnya keberadaannya itu mengusik kita, membuat kita nggak nyaman, membuat kita terganggu, bahkan tidak sedikit yang menyerang entah secara fisik maupun secara verbal. Betul nggak? Mungkin itu tidak di hadapanmu, tapi itu dilakukannya di belakangmu. Bisa seperti itu loh saudaraku. Ya. Nah pertanyaannya kenapa kok Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita? Sekali lagi ada sebuah tujuan yang mulia. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup Anda dan saya? Saudara, kalau saya boleh ditanya di sini ya, ada nggak kira-kira, kita nggak perlu sebut namanya ya, ada nggak orang-orang yang hidup di sekeliling kita itu suka mengganggu kita terus? Ada nggak? Nggak ada ya di sini ya. Aduh, puji Tuhan. Khotbah saya selesai dengan cepat pagi ini, saudaraku. Ada seorang pemuda bilang begini, nggak ada Pak. Kok bisa nggak ada? Iya, soalnya biasanya saya yang mengganggu. Gitu. Ya kalau itu ya bertobat saja ya. Saudara, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, berulang kali menghadapi pribadi-pribadi seperti itu. Namun izinkan saya sampaikan 2 hal saja yang Tuhan rindukan, Tuhan mau muncul dari Anda dan saya melalui keberadaan orang-orang ini, melalui gangguan-gangguan yang muncul ini. Yang pertama yang Tuhan mau adalah lahirnya karakter Kristus dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mau kita memiliki karakter Yesus. Satu kali ya saudaraku ya, ada sepasang suami istri datang ke tempat saya. Maaf saya tidak sebut namanya. Ya. Dan ternyata sang suami itu hanya mengantar istrinya. Jadi yang perlu nasihat, yang perlu solusi atau jalan keluar adalah sang istri. Dan sang istri mulai cerita bahwa sebetulnya ada satu masalah yang selama ini mengganggu dia. Padahal mereka sudah hidup bertahun-tahun sebagai suami istri, bahkan sudah punya 2 orang anak, saudaraku. Dia bilang begini, Pak, saya ini sangat terganggu dengan keberadaan mertua saya. Di sini kan nggak ada ya. Saya nggak nyindir siapa-siapa, saudaraku. Ya. Loh, emang kenapa? Pak, saya ini di hadapan mertua saya nggak ada benernya. Masak kurang asin lah, kurang manis lah. Kalau membersihkan rumah kurang bersih lah. Kalau lakukan sesuatu kurang rajin lah. Bahkan
Kalau telepon saya telat ngangkat, itu bisa jadi masalah loh. Padahal kan saya juga punya anak yang perlu saya mandikan, perlu saya urus. Kadang-kadang kalau ada telepon saya nggak sempat ngangkat. Nah itu bisa jadi problem. Kenapa teleponnya nggak diangkat? Kenapa? Kok begitu lama? Sudah ditelepon sampai 20 kali nggak diangkat-angkat. Padahal ya nggak ada 20 kali saudara. Cuma ya itu hiperbola lah. Mungkin karena marah ya. Terus dibilang gimana Pak? Apa mungkin saya berdoa untuk Tuhan memberi saya mertua yang baru? Kan nggak mungkin tuh saudaraku ya. Itu kan gimana pun ya harus dihadapi ya. Terus saya bilang begini, siapa tahu mungkin Anda punya salah sama mertua. Kalau Anda punya salah ya lebih baik minta maaf saja. Nanti kalau sudah hatinya adem nanti kan baik lagi sama Anda gitu. Sudah Pak, saya sampai renungkan bahkan saya pikir-pikir salah saya ini apa sebetulnya. Akhirnya nggak ada salah pun saya minta maaf gitu. Sampai begitu loh saudara. Ya, akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya mertua ini menjadi pribadi yang mengganggu dalam kehidupan sang istri. Ya, singkat cerita saya bilang, ya kita mulai dengan satu hal yang sederhana lah. Beliau sudah bersalah, berulang kali menyakiti hatimu. Ya kita belajar mengampuni aja. Kita ampuni. Lalu apalagi Pak? Ya kita bawa dalam doa. Kalau engkau nggak punya salah, saya pastikan satu hal. Apa itu Pak? Tuhan pasti akan membelamu. Tapi biarkan itu menjadi bagian Allah. Bagianmu adalah mengampuni dia. Susah Pak? Iya, saya tahu susah. Tapi itu kehendak Allah. Belajar aja, makanya saya bilang belajar. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Singkat cerita sepasang suami istri ini pulang. Saya nggak tahu mereka lakukan atau enggak saran saya. Namun saya berjumpa kira-kira beberapa tahun kemudian. Dan ada satu hal yang baik saudara. Dia bilang begini, waktu saya tanya gimana kabar ibu mertua. Haleluya. Puji Tuhan Pak. Sekarang mertua saya baik sama saya. Dia sayang sama saya. Loh kok bisa begitu? Ya seperti yang Bapak sarankan saya lakukan. Tidak dalam semalam, tidak dalam sebulan atau 2 bulan. Saya coba lakukan terus menerus. Sampai akhirnya Tuhan menjamah hati sang mertua. Kondisinya berubah. Tapi ada satu hal yang jauh lebih indah. Ketika saya ngobrol dengan ibu ini, saya mendapati ibu ini menjadi jauh lebih dewasa. Punya pribadi yang luar biasa. Ada karakter Kristus. Orang ini menjadi mudah mengampuni. Orang ini memandang mertuanya dari sudut pandang ilahi, bukan dari mata manusia. Luar biasa. Menjadi jauh lebih dewasa. Saudaraku, orang-orang seperti ini nggak mungkin disingkirkan dalam kehidupan kita. Tapi bukan pula Tuhan punya rencana yang buruk kalau orang-orang seperti ini ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau pakai mereka untuk membentuk Anda dan saya. Agar kita bisa punya karakter Kristus. Ada satu pribadi yang luar biasa arogan, luar biasa kejam, jahat. Namanya Saulus. Pada masa itu dia dihormati orang sedemikian banyak. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat menghormati dia sedemikian luar biasa. Tapi perhatikan ketika Saulus menjadi pengikut Kristus, bahkan berubah namanya menjadi Paulus. Apa yang terjadi? Hari-hari selanjutnya dia dibenci oleh orang-orang yang menghormatinya. Bukan saja dibenci, dia difitnah. Dan terakhir dia bahkan mau dibunuh oleh orang-orang itu. Dan hal ini berlangsung hampir lebih dari 26 tahun. Dia alami terus-menerus. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat ya. Apa yang dialami oleh Paulus. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Ini adalah tulisan Paulus. Bunyinya demikian. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar.
Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saya ulangi, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Saudara, bukankah ini karakter Kristus? Amin, saudaraku. Dan karakter ini muncul, terbentuk. Melalui apa? Melalui orang-orang yang membencinya di sekitar Paulus. Jadi mari rubah sudut pandang kita. Kalau saudara mendapati ada orang-orang seperti itu di sekitarmu, bersyukurlah pada Tuhan. Karena Tuhan sedang mau membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Amsal 27 ayat 17 berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau lahir dari gangguan-gangguan ini? Yaitu membentuk iman yang kokoh. Tuhan mau iman kita menjadi kuat. Tidak tergoyahkan oleh badai apapun. Saudara, ketika bangsa Israel, generasi pertama, mau masuk tanah Kanaan, kita tahu ada 12 orang yang dipilih untuk menjadi pengintai. Lalu 12 orang itu pergi, masuk, mengintai, melihat, menganalisa situasi yang ada di tanah Kanaan. Dan 40 hari kemudian mereka pulang memberi laporan. Dan dari laporannya, itu ada satu suku bangsa paling ditakuti oleh Israel. Satu suku bangsa, itu bukan bangsa Moab, bukan bangsa Amon, atau bukan bangsa Kanaan. Tapi namanya suku Enak. Ya, sebetulnya saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan suku Enak ya. Padahal mestinya buat Israel itu nggak enak, saudara. Karena dalam bahasa aslinya itu disebut Anakim, bukan enak, saudara. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan jadi enak ya. Coba kita lihat bilangan 13 ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb. Mereka ini siapa? 12 orang pengintai. Lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Diulangi lagi di situ. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudaraku, kenapa sih suku Enak ini paling ditakuti oleh bangsa Israel? Saudaraku, rupanya suku Enak adalah manusia yang paling besar yang pernah ada. Kalau saudara ingat, ada satu pahlawan yang ditakuti oleh bangsa Israel. Namanya Goliat, betul ya? Goliat ini masih keluarga dari suku Enak. Jadi kalau boleh saya bilang, Ahiman, Sesai, dan Talmai, 3 orang itu adalah nenek moyang dari Goliat. Ya. Ahiman, Sesai, dan Talmai ini pada zaman Israel waktu mau masuk Kanaan adalah 3 pahlawan terbaik dari suku Enak. Yang ditakuti apa, saudara? Tahu nggak? Rata-rata mereka punya tinggi badan lebih dari 270 cm. 270 cm. Sedangkan orang Israel pada masa itu tingginya sekitar 150-160 cm, saudara. Jadi itu 2 kalinya. 2 kalinya, saudara. Ya, ini Miguel sekarang udah gede, saudara ya. Kalau siapa? Ya bisa saja seperti kalau kita analogikan seperti anak berumur 10 tahun melawan orang dewasa. Seperti itu. Oleh karena itu suku Enak ini paling ditakuti. Sehingga bangsa Israel mengatakan kami ini seperti belalang di hadapan mereka. Tinggal diinjak mati gitu. Sayangnya generasi pertama dari bangsa Israel ini menolak, dituntun Tuhan untuk berperang melawan suku Enak. Mereka menolak. Akhirnya kita tahu bangsa Israel, generasi pertama nggak bisa masuk, 40 tahun dibawa oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun ya. Saudara, berilah dirimu dituntun Tuhan supaya engkau tidak diajak berputar-putar gitu ya. Nah,
generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Perhatikan saudara. Saudara pikir generasi kedua ini pada waktu masuk, kira-kira suku Enak masih ada nggak? Yuk kita lihat ya. Hakim pasal pertama ayat 10. Nah ini adalah generasi kedua. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dan memukul kalah siapa? Sesai, Ahiman, dan Talmai. 3 pahlawan yang paling hebat di suku Enak dibantai oleh generasi kedua dari Israel. Artinya apa? Ketika generasi kedua masuk, Tuhan tidak menghilangkan keberadaan para pengganggu itu. Tuhan biarkan, tapi respon dari generasi kedua ini benar, yaitu mereka mau dituntun Tuhan untuk menghadapi suku Enak. Saudara, masalah itu harus dihadapi, jangan dihindari, saudara. Ya, hadapi. Tentunya dengan cara yang benar. Tidak melanggar firman, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan waktu engkau lakukan itu, sebetulnya engkau tidak berperang sendirian. Engkau sedang berperang, disertai oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Amin. Haleluya. Akhirnya apa? Dari generasi kedua dan dari generasi yang kedua ini, iman mereka menjadi iman yang kokoh terhadap Allahnya. Bahwa Allahnya bisa memberi kemenangan. Saudaraku, gangguan yang muncul dalam hidup Anda dan saya dimaksudkan Tuhan untuk kita punya iman yang kokoh. Jangan berharap hidup nyaman, saudara. Saya berulang kali mendapati ada banyak hamba Tuhan, teman-teman saya jatuh. Karena apa? Ketika mereka mulai masuk dalam sebuah hidup yang namanya kenyamanan, mereka jatuh. Oleh karenanya, tetaplah giat. Jangan izinkan kenyamanan memperangkap engkau. Tetaplah giat di dalam Tuhan. Gangguan itu bisa muncul melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga bisa muncul melalui situasi yang hadir dalam hidupmu. Dan kalau gangguan itu muncul, mulailah memiliki sebuah cara pandang bahwa, oh saya tahu nih, Tuhan sedang membentuk iman saya menjadi lebih kokoh. Haleluya, amin saudaraku. Ya, seminggu yang lampau saya ini makan siang bersama seorang sahabat. Ya. Dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang sudah mengembalakan gereja jauh lebih lama dari tempat ini. Saudara. Gereja ini udah berusia 10,5 tahun ya, hampir 11 tahun ya, dia lebih lama saudaraku. Ya, seorang hamba Tuhan yang baik. Dan waktu ngobrol-ngobrol ternyata dia cerita saudara. Dia cerita itu bukan minta tolong, enggak loh. Dia cuma sharing sebagai sahabat lah. Kita kan saling bercerita, dia cerita. Bahwa 2 bulan ke depan dia harus pindah rumah. Karena kontrakannya habis saudaraku ya. Dia harus pindah rumah. Dan dia sempat tanya-tanya, mungkin kalau ada info kontrakan di mana yang bisa pokoknya yang bisa dipakai lah, nggak jauh dari gereja dia. Ya, terus saya tanya begini, anggarannya berapa Pak? Budgetnya berapa? Maksudnya cari kontrakan yang nilainya berapa gitu. Dia sebut sebuah nilai yang sebetulnya sangat kecil ya, buat ya maksudnya pasti bukan rumah mewah lah, ya budgetnya di bawah 20 juta ya, pasti bukan rumah mewah ya setahun. Terus saya tanya, loh Pak kurang 2 bulan memang sekarang belum dapat? Belum dapat. Tapi ketika saya lihat, saya ngobrol, Bapak ini tidak memperlihatkan sebuah raut muka yang sedih, yang khawatir, yang panik. Enggak sama sekali, padahal dia punya istri, punya anak 3 loh saudaraku ya. Jadi dia punya beban keluarga lah. Ya. Dia tetap ngobrol, ya sudah Pak lupakan aja, kita ngobrol ini, ngobrol itu, yang kita cerita firman Tuhan, cerita pelayanan dan segala macam. Ya. Tapi di ujungnya saya mulai bertanya, loh Pak, Bapak nggak khawatir bagaimana kalau dalam 2 bulan ini ternyata nggak dapat gitu yang harga segitu. Terus dia bilang begini, nah ini menarik saudaraku. Pari,
Ini ke-6 kalinya saya pindah kontrakan. Jadi ternyata selama dia di Malang, dia itu sudah pindah kontrak tuh 6 kali tuh, pindah tempat. Awalnya saya dulu juga mengalami hal seperti ini. Jadi sudah mepet, bahkan loh Pak, uang buat ngontrakan yang baru belum ada. Jadi dia juga bahkan nggak ada uangnya gitu loh. Udah kurang 2 bulan, udah kurang sebulan. Tapi Pak, ini yang ke-6. Artinya begini Pak, yang pertama Tuhan pernah tolong. Yang kedua Tuhan pernah tolong. Yang ketiga Tuhan pernah tolong. Artinya hari ini pun pasti Tuhan akan tolong. Yang perlu saya lakukan adalah setia kepadanya. Cuma itu saja cukup. Gangguan itu sudah terjadi berulang-ulang dalam hidupnya. Tapi itu justru menghasilkan sebuah iman yang kokoh. Haleluya, saudaraku. Saya tahu pandemi ini banyak menyulitkan banyak orang. Tapi kalau itu diizinkan terjadi dalam kehidupanmu dan itu menyulitkan engkau, itu hanya sebuah latihan supaya imanmu kokoh. Karena sebetulnya Allah tidak pernah gagal dalam menolong anaknya keluar dari kesulitan. Tidak pernah gagal. Haleluya. Hari ini saudaraku, saya nggak bicara terlalu panjang lebar. Mari kita mengerti satu hal. Kalau ada gangguan-gangguan yang muncul di sekitar kita, ada orang-orang yang menyulitkan, bahkan menusuk kita dari belakang. Bukan karena Tuhan abai, tapi Tuhan mau membentuk Anda dan saya. Supaya kita punya karakter Kristus. Supaya kita punya iman yang kokoh. Amin saudaraku. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagu yang tadi saudara ya. Saya suka itu lagunya, lagu lama itu ya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas rencana yang Kau buat dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur atas pembentukan-pembentukan yang Kau buat melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami, melalui situasi yang ada di sekeliling kami. Karena kami tahu di ujungnya Engkau sedang membuat sesuatu dan segalanya menjadi baik. Baik buat kami dan memuliakan Engkau. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk meresponi semua gangguan ini dengan benar. Meresponi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan benar. Dan kami tidak melanggar firman-Mu. Sehingga Engkau dapati kami setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita terima dengan cara yang benar, saudaraku. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita menyadari dan kita mau bertobat sebelum kita menerima perjamuan ini. Oleh karena saya memberi waktu kepada Anda dan saya, bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
baik disengaja atau tidak sengaja, yang kita buat sebelum kita menerima perjamuan ini. Mari mengakulah di hadapan Tuhan. Karena pengakuan yang lahir dari hati yang tulus akan mendatangkan pengampunan dalam hidupmu, sehingga engkau dibenarkan oleh darahnya yang kudus. Kasih Tuhan. Saya mohon bantuan kepada para pengerja untuk membagikan anggur dan roti. Kali lagi ya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita keluarkan roti dan anggur. Roti ini dari plastiknya. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur
buat perjamuan kudus, bukti pengorbananmu di atas kayu salib, di mana darahmu sudah menebus hidup kami menjadi milikmu. Bukan lagi bintik dosa, tapi menjadi milikmu seutuhnya. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya langsung ke pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup WA. Bagi yang tidak hadir pada ibadah pagi ini, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube dan linknya sekitar pukul 2 siang. Akan diinformasikan melalui grup WA. Dan dihimbau untuk senantiasa membangun misbah doa setiap pukul jam 8 malam. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam pada hari Rabu 7 malam dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang hadir pun dimohon untuk mendaftarkan di grup WA. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala bentuk kepercayaan, berkat yang Kau limpahkan sampai dengan hari ini. Ajar setiap kami Tuhan memberi yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita. Semuanya itu untuk pelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sebelum persembahan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, sekali lagi, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau beri. Hingga kami boleh berhimpun di tempat ini, bersekutu denganmu, rasakan kasih hadirat-Mu. Terlebih-lebih Engkau berkati setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan apa yang boleh kami dengar dan boleh kami terima pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang hidup. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di situasi apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau sedang membangun hidup kami, membentuk hati kami jadi tanah yang lembut, mudah dibentuk oleh kasih-Mu. Dan Kau siapkan iman setiap kami, agar kami senantiasa setia mengasihi-Mu sepanjang hidup kami, dan menjadi saksi terang dan berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, dalam pengembalaannya, hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau mau. Punya karakter ilahi, punya kasih yang daripada Tuhan.
hingga hidup kami semua boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati istri serta anak-anak beliau Tuhan. Kami minta berkat buat umat-Mu GBI Hope di tempat ini, seluruh pekerja-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan penuai-penuai di akhir zaman, menuai dengan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh pimpinan Roh Kudus dimampukan setiap kami untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kami dengan hati yang benar, seturut firman-Mu, hingga hidup kami semua boleh menyenangkan hati-Mu, berarti dan berbuah lebat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami minta belas kasih-Mu. Hujani bangsa ini dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, hingga pertobatan, keselamatan terjadi atas Indonesia. Indonesia menjadi bangkit, menjadi pemenang di segala setiap permasalahannya, karena Engkau yang menopang dengan kekuatan tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta berkat untuk seluruh pemimpin kami, yang tertinggi sampai yang terendah. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas beliau semua, hingga setiap keputusan Tuhan yang diambil dengan hati yang benar, keputusan itu tepat buat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Damai sukacita dan perlindungan-Mu melingkupi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan Yesus di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak-Nya. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.